Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya tentunya di Cara Jitu. Oke, kali ini videonya adalah tentang cetak ulang ya, atau cetak kaki CPU. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan plat AMOY ya, dengan ukuran 0,4 dan bahan-bahannya ya seperti biasa, ada timah pasta dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan fluk yang murah, yaitu fluk MTEK ya teman-teman. Oke, sebelum melakukan percetakan atau mencetak kakinya, sebaiknya kalian bersihkan dulu sisa-sisa timah dari IC ya, karena biasanya saat pelepasan IC timahnya itu masih menempel di IC-nya itu. Jadi kalian harus ratakan, kalian bersihkan dengan solder. Nah, di sini saya gunakan timah atau namanya itu apa ya? Pokoknya timah dengan menggunakan timah gulungan seperti ini, ataupun bisa menggunakan timah pasta. Oke, sebelum lanjut ke videonya, sebaiknya kalian subscribe dulu channel Cara Jitu ini agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten tutorial ataupun cara-cara di bidang servis HP dan lain-lain. Nah, setelah kalian bersihkan timahnya, kalian juga harus membersihkan sisa fluknya dengan menggunakan thinner atau bensin. Saya sarankan menggunakan thinner. Nah, setelah bersih, setelah dipastikan bersih, di sini saya menggunakan fluk ya untuk membasahi sedikit dari kaki IC-nya agar saat pencetakan itu menempel dengan sempurna gitu. Nah, jangan lupa juga di sini saya menggunakan ini namanya isolasi. Isolasi ini tahan terhadap panas ya. Jadi isolasi tahan panas gitu. Kalian bisa beli di toko-toko spare part HP tentunya. Kalau di spare part elektronik kemungkinan tidak ada gitu. Nah, di sini saya menggunakan plat BGA AMOY. Ini AMOY dengan tipe universal teman-teman. Jadi cetakan ini bisa untuk CPU apa saja gitu. Yang penting dengan ukuran dari jarak kaki ke kakinya itu 0,4 mm. Nah, setelah saya pasang seperti ini, kalian pastikan pas terhadap lubang-lubangnya itu ya, pas semuanya. Oke, kalau dirasa belum pas ya, kalian lepas lagi dan kalian pasang kembali gitu. Yang penting bukan diukur ya, yang penting dipaskan ya sepas mungkin lah, sepresisi mungkin gitu. Di sini saya ulangi lagi, pastikan di pojokan ya teman-teman. Jadi jangan di tengah-tengah dari plat BGA-nya. Jadi harus di pojokan pinggir sendiri gitu. Dan jangan lupa jangan sampai terbalik gitu. Jadi yang ada tulisannya ini dia itu di bagian atas ya, platnya itu bagian atas, terus yang polos itu di bagian bawah. Jadi jangan sampai terbalik. Oke, setelah dirasa pas, kaki-kakinya pas seperti ini. Oke, dan ini ya teman-teman, nah saya perlihatkan. Setelah pas, jangan lupa kalian menggunakan tisu untuk bantalan agar IC-nya tidak mudah retak gitu saat pemanasan nanti. Nah, setelah seperti ini, di sini kan masih ada sisa dari lubang-lubang yang nggak pas dari IC-nya, atau masih ada sisa lubang gitu ya. Jadi kalian tempel menggunakan isolasi tahan panas ini seperti ini. Tujuannya agar tidak boros timah gitu ya, tidak boros timah, dan juga nanti itu supaya rapi lah gitu.
Nggak dikasih isolasi juga nggak apa-apa sih, kalian langsung saja beri timah, tapi takutnya nanti timahnya itu kemana-mana gitu. Jadi ya saya sarankan ya ikuti saja tutorial saya seperti ini gitu. Oke, nah di sini sudah saya beri isolasi semuanya. Oke, nah setelah itu kalian rapihkan lah ya, supaya enak dilihat gitu. Oke, nah jika sudah seperti ini, nah saatnya kita akan memberi pastanya gitu. Nah di sini saya menggunakan refill pasta yang murah, ini harganya cuman Rp25.000 saja. Oke, kalian beri secukupnya. Nah di sini saya menggunakan tongkat ajaib saya ya untuk meratakan dari timah pasta ini. Kalian ambil sedikit saja timah pastanya, karena untuk melakukan percetakan atau mencetak kakinya ini tidak memerlukan banyak pasta gitu. Kalian ratakan, dan jangan sampai kalian terlalu ditekan itu ya. Kenapa? Karena kalau ditekan itu kan padat ya, terus nanti kalau kita panaskan dia otomatis timahnya itu mengembang, jadi timahnya itu naik ke atas gitu. Jadi saya sarankan kalian ratakan saja, kalian isi dari lubang-lubang platnya itu dengan sewajarnya gitu. Jangan sampai ditekan, jangan sampai dipadatin gitu. Yang penting terisi gitu aja ya. Pengalaman saya sih seperti itu. Kalau saya padatkan terus saya tembak dengan menggunakan blower, maka timahnya itu akan mengembang ke atas dan timbul gitu. Itu yang menyebabkan salah satu yang menyebabkan bahwa platnya itu kembung gitu atau belendung gitulah. Jadi nah cara saya seperti ini gitu teman-teman. Kalian ratakan saja. Oke, nah jika sudah dirasa rata semuanya terisi dengan baik, kalian bersihkan dengan menggunakan silet ya. Oke, nanti dulu ini saya masih proses meratakan ya, karena saya harus benar-benar yakin bahwa semua lubang itu terisi penuh gitu. Yang nggak padat, yang penting terisi penuh gitu. Oke, setelah dirasa sudah rata semuanya, nah di sini saya akan ratakan kembali dengan menggunakan silet ya. Dengan menggunakan silet supaya rata, benar-benar rata. Jadi sisa-sisa dari timahnya itu kita buang seperti ini. Kenapa saya tidak menggunakan plat BGA yang khusus ataupun yang misalnya CPU tipe ini harus menggunakan plat CPU tipe ini? Alasan yang pertama adalah cetakannya itu susah didapat ya. Terus yang kedua itu harus memerlukan banyak sekali cetakan, karena kalian tahu sendiri untuk tipe CPU itu banyak sekali teman-teman. Banyak sekali tipe CPU di HP gitu. Jadi kalau plat universal ini satu plat ini bisa cetak CPU, MMC bisa, terus IC power juga bisa gitu. Nah di sini saya akan melakukan penembakan dengan menggunakan blower. Saya tembak memutar, saya panaskan dulu platnya ya semuanya. Saya panaskan plat di sekeliling IC-nya supaya tidak kembung gitu ya. Biasanya kalau saya tembak langsung ke kaki IC-nya, platnya itu akan kembung, jadi nggak mungkin berhasil gitu ya. Jadi seperti ini cara nembaknya. Harus dipanasin dulu sekeliling,
Setelah itu kita perlahan tembak kakinya supaya meleleh dan pokoknya meleleh menyeluruh gitu. Dimulai dari pinggir, jangan langsung ke tengah ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang mungkin bertanya ya, berapa sih suhu dan angin untuk melakukan mencetak kaki IC itu berapa? Jadi teman-teman, untuk panas dan setelan anginnya itu saya tidak dapat pastikan. Karena apa? Karena setiap blower itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda gitu. Jadi nggak harus suhu sekian dan angin sekian kalian melakukan penembakan, tidak seperti itu. Jadi kalian itu harus perbanyak latihan, perbanyak praktek gitu. Jadi nanti kalian bakalan tahu sendiri ukuran panas dan juga angin di blower kalian itu berapa, yang pas itu berapa gitu. Ya kalian cari sendirilah setelan blower kalian itu masing-masing. Karena sepengalaman saya pegang blower di tempat saya dan juga di tempat kawan itu setelannya itu berbeda gitu, nggak harus dipatok sekian dan sekian, itu tidak. Jadi perbanyaklah praktek, pahami blower kalian, pahami hood gun kalian. Nah, di sini proses cetaknya masih belum selesai ya. Ini masih tahap pemanasan pertama, dan setelah itu kalian kikis timah yang menonjol gitu. Ini yang saya bicarakan tadi, karena terlalu ditekan jadi sisa timah yang menonjol itu ada gitu. Karena ini saya nggak terlalu menekan, mungkin sisa timahnya nggak seberapa. Beda kalau timah yang diratakan terus ditekan-tekan, itu sisa timah yang menonjol itu sangat banyak sekali. Ini tidak seberapa dan saya akan kikis menggunakan silet ya tentunya, karena biar rata gitu. Nah, seperti ini. Oke, saya ngomong terus sampai tenggorokan saya kering ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu dukung saya di channel Cara Jitu ini ya. Nah, setelah itu kalian oleskan sedikit fluk. Nah, seperti ini. Sedikit fluk, lalu kalian panaskan lagi ya. Nah, di sini kan masih ada sisa timah yang menonjol yang sudah kita kikis tadi. Nah, langkah selanjutnya kalian panaskan satu kali lagi menggunakan blower juga tentunya. Biasa pertama memutar sampai platnya panas. Setelah itu kalian langsung tembak di IC-nya. Oke ya, seperti ini. Pastikan rata. Ini saya tekan dengan menggunakan pinset, namun ini tidak benar-benar saya tekan. Saya cuman menjaga platnya ini agar tidak keangkat gitu aja. Jadi nggak terlalu ditekan banget gitu loh. Oke, dipastikan benar-benar meleleh semuanya kakinya. Terus jangan buru-buru diangkat pinsetnya ya, karena timahnya masih lembek. Nah, jika masih belum yakin, kalian ulangi lagi penembakannya satu kali lagi supaya kakinya benar-benar meleleh semuanya. Oke. Dalam proses pemanasan ini harus berhati-hati ya, karena kalau panasnya berlebih platnya bisa kembung, kalau panasnya kurang timahnya tidak bakalan leleh. Jadi kalian itu harus mencari komposisi dari blower kalian masing-masing gitu. Jangan tanya panasnya berapa, itu nggak bisa jawab saya teman-teman. Nah, di sini proses dari pencetakan sudah
selesai. Lalu saya beri thinner. Oke, saatnya kita akan cek apakah benar-benar 100% fix. Kita angkat, nah seperti ini. Biasanya kalau diangkat enak, ini proses dari pencetakan ini lancar teman-teman. Selanjutnya tinggal kalian bersihkan menggunakan thinner. Pastikan benar-benar bersih karena universal ini jadi semua lubang itu terisi ya. Jadi kalian harus benar-benar sikat, jadi yang tidak ada kakinya itu biar hilang timahnya gitu. Sikat menggunakan thinner ya. Thinner yang saya pakai, biasanya banyak yang tanya, thinner yang dipakai itu apa bang? Di sini saya jawab, thinner yang saya pakai itu thinner cap cobra ya teman-teman. Cobra hitam itu, itu bagus sekali. Cobra hitam. Kalau nggak cobra hitam ya yang merah itu nggak apa-apa. Nah di sini saya akan perlihatkan. Di sini pencetakan sangat sempurna. Bisa kalian lihat semuanya terisi, semuanya tercetak, dan IC CPU siap untuk dipasang. Oke, bisa kalian lihat. Nah seperti inilah teman-teman cara saya mencetak kaki CPU. Mungkin banyak teman-teman mempunyai cara yang berbeda atau teknik yang lebih mudah. Kalian bisa share di kolom deskripsi caranya seperti apa. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman kita yang masih belajar. Oke, bukan saya bermaksud untuk menggurui kalian karena saya juga masih belajar, masih banyak kekurangannya. Mohon dukungannya di channel ini agar saya lebih semangat lagi membuat tutorial-tutorial tentang servis. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, saya dari Cara Jitu dan Hobi Servis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye bye.